Halo teman-temanku sebonsai dan setanah air, jangan lupa tonton terus channel YouTube Bola Bonsai karena akan ada hal yang menarik di setiap episodenya. Kalian pasti kepo kan? Makanya jangan lupa like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis. Thank you. Halo sahabatku sebonsai dan setanah air, ketemu lagi di channel YouTube Bola Bonsai bersama saya Habib. Kali ini saya ada bahan Ficus Iprik yang kebetulan sudah saya okulasi dengan Ficus Korea, dan rencana kali ini saya akan nambah cabang. Saya akan tambah cabang di sini letaknya yang dulunya sudah saya los untuk mengejar proporsi. Rencana kali ini saya akan sambung susul dengan Ficus Korea agar daunnya bisa kompak. Seperti apa langkah-langkahnya? Jangan sampai di skip, terus ikuti, tapi tentunya setelah yang satu ini. Oke, untuk langkah awalnya, daun yang ada di sini itu alangkah lebih baiknya kita habisin semua, kita pruning total, karena menurut pengalaman saya, kalau kita melakukan okulasi susulan seperti ini, kalau kita nggak habisin daunnya, biasanya cenderung yang okulasi yang baru tadi pertumbuhannya lebih lambat dan cenderung kalah sama yang udah nyambung yang di atas. Maka dari itu untuk daunnya kita pruning total lebih dahulu. Oke, setelah proses brooding selesai, langkah selanjutnya kita potong. Ini adalah batang yang sudah kita persiapkan, dan ini daunnya masih ori Ficus Iprik ya teman-teman. Jadi ini kita potong, rencana nanti kita sambung di sini, kita okulasi di sini. Kita
kita potong, lalu kita bersihkan bekas potongannya biar rapi. Tujuannya bukan cuma agar rapi aja, karena bekas potongan gergaji itu cenderung cenderung nggak rapi, dan nanti biasanya kalau ada serabut-serabut yang seperti ini, bekas potongan seperti ini, rawan pembusukan. Jadi alangkah baiknya kita bersihkan dulu untuk antisipasi dan meminimalisir kegagalan. Oke, cukup. Seperti biasa, untuk alat okulasi kita menggunakan cutter, terus alat seperti ini. Ini gunanya untuk nanti mencongkel ya, karena kita menggunakan teknik sisip. Seperti biasa, pisau yang kita gunakan, cutter yang kita gunakan, usahakan harus steril. Kita bakar terlebih dahulu untuk mensterilkan. Oke, cukup. Dan ini adalah cabang yang sudah kita persiapkan untuk kita sambung di sini. Kita pakai dua. Seperti biasa kita potong V seperti ini agar bisa nancap ke dalam. Usahakan pemotongan harus rapi ya teman-teman, karena ini juga mempengaruhi tingkat keberhasilan. Oke, setelah itu kita sisipkan. Kita buka dulu kambiumnya seperti ini pakai alat ini. Jadi ini alat fungsinya seperti ini untuk membuka kambium. Baru kita sisipkan seperti ini. Kenapa letaknya harus atas bawah seperti ini? Nanti tujuannya agar nanti kita lebih mudah untuk menata dimensinya. Kalau kita tata flat seperti ini, nanti kan yang belakang otomatis tertutup sama yang di depan. Jadi untuk penataan dimensinya lebih mudah dengan peletakan sisip yang seperti ini. Langkah berikutnya, untuk ini kita menggunakan plastik khusus untuk okulasi ya teman-teman, biar lebih praktis dan ini lebih elastis.
teman-teman nggak ada plastik okulasi seperti ini, bisa menggunakan raffia atau plastik biasa, mungkin seperti ini. Nanti dipotong biar lebih, karena plastik ini kan lebih lentur. Cuman kelebihan dan kekurangannya, kalau pakai plastik okulasi seperti ini, dia lebih fleksibel. Ketika nanti ini mengembang, dia ikut mengembang. Kalau pakai raffia, dia nggak bisa ngembang dan nanti ada bekas lilitan talinya. Seperti itu. Kemudian kita sungkup. Kita tali. Teman-teman, jadi untuk proses okulasi susulan kali ini sudah selesai. Untuk estimasi nyambungnya ini nanti kira-kira sekitar 7 sampai 10 hari sudah bisa dibuka sungkup. Tapi untuk plastiknya okulasi tadi kita biarkan dulu sampai benar-benar nyambung sempurna. Dan kemudian untuk penempatan seperti biasa, sebelum kita okulasi, pohon ini sudah kita siram terlebih dahulu. Karena untuk okulasi seperti ini kita nggak boleh siram karena bisa mengurangi kadar airnya. Nanti kalau kita siram otomatis kadar airnya terlalu tinggi. Dan penempatannya ini nggak boleh kita taruh di tempat yang panas, sementara kita taruh tempat teduh sampai proses okulasi ininya berhasil. Kira-kira sekitar 1 minggu sampai 10 hari. Nanti mungkin untuk kalau udah ini nyambung bisa kita videokan untuk update-nya lagi. Oke, sementara saya kira cukup. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya.